Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang database transaction yang ada di Laravel ya. Jadi database transaction ini sebenarnya ada dua, bisa diimplementasikan di database, bisa juga diimplementasikan di aplikasi kalau kita di Laravel. Saya contohkan misalnya di sini di proses infak store. Di sini kita menyimpan infak. Kemudian jika infaknya berupa uang, maka kita juga akan mengubah atau menyimpan data infak tersebut ke dalam kas. Artinya dalam satu proses simpan ini ada dua data yang disimpan di dua tabel yang berbeda, yaitu tabel infak dan tabel kas ya. Nah, penggunaan DB transaction itu kita gunakan untuk mengantisipasi jika terjadi error. Misalnya terjadi error di kas, maka infaknya tidak jadi kesimpan ya. Jadi DB transaction itu memastikan bahwa semua transaksi ini wajib berhasil. Kalau ada yang gagal satu misalnya, maka transaksi semuanya akan dibatalkan. Oke, saya langsung praktekkan saja. Di sini saya contohkan, saya komentari dulu DB transaction-nya. Kemudian ini sengaja saya buat error ya untuk menyimpan kasnya. Oke. Saya coba inputkan data baru. Di sini kas kita masih kosong. Infak masih kosong. Kalau kasnya ada 5 juta. Sekarang saya inputkan nih data baru, uang tunai misalnya 10 juta. Oke, kalau di input dia pasti error karena tanggal itu tidak ada nilai defaultnya. Nah, kalau kita lihat di sini di infaknya udah masuk nih datanya, udah kesimpan. Tetapi di kasnya gagal tersimpan. Kenapa? Karena kan error ini kan terjadi di kas ya, pada saat masuk datanya ke kas. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kan infaknya masuk tetapi kok tidak ada di dalam kas gitu. Sama seperti kalau kita di e-commerce itu pembayaran, misalnya kita udah bayar tapi stoknya tidak berkurang, stok barang ya kan, karena kan waktu kita bayar itu kan sebenarnya data kita kan disimpan di banyak tempat ya. Di pembayaran datanya masuk, ada status berubah jadi lunas, ada stok yang berkurang, seperti itu. Nah, maka untuk kasus seperti itu kita butuh yang namanya DB transaction. Jadi ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau gagal disimpan, maka yang ini tidak jadi disimpan. Nah, makanya kita gunakan DB transaction seperti ini. Oke. Sekarang saya coba refresh lagi. Ini kita hapus dulu. Ini biar aja nih. Oke, saya coba input lagi. Misalnya saya input lagi misalnya 15 juta. Oke. Sama, terjadi error juga. Tetapi di infak 15 jutanya tidak kesimpan ya, tidak tersimpan. Kenapa? Karena dia tidak akan tersimpan, benar-benar tersimpan kalau belum dieksekusi perintah DB commit. Jadi DB commit itu maksudnya oke, semua udah benar nih, maka DB commit akan menyimpan semua kedua transaksi ini. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Ada banyak cara menggunakan DB transaction di Laravel. Ada 3 cara lah ya. Yang pertama seperti cara yang kita gunakan ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan otomatis dia seperti ini, DB transaction. Semua transaksi itu langsung kita masukkan di dalam buka kurawalnya ini. Jadi misalnya seperti ini. Ini tinggal kita cut, tidak perlu pakai DB commit lagi ya. Jadi langsung masuk di sini semua. Nanti di sini tinggal use request data, request. Udah. Ini error di sini. Oke. Ini cara yang kedua. Nah, tapi dua-dua cara ini kita tidak bisa menghandle errornya. Nah, ini kan error ini kalau kita di mode production ini nanti errornya 500 ya, error 500. Ini datanya harusnya masih sama, tidak tersimpan. Nah, kalau kita mau menghandle errornya, misalnya kita tampilkan flash message, maaf terjadi kesalahan bla 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 bla, maka kita bisa menggunakan yang namanya try catch ya. Oke, ini saya undo dulu. Oke, jadi kita pakai cara yang ketiga, yaitu menggunakan try catch. Jadi ada try catch seperti ini. Kemudian di sini di bagian try
saya masukkan DB transaction dan commitnya saya cut, saya pindahkan di bagian try, ya, try catch-nya. Kemudian di bagian catch-nya di sini saya buat DB rollback. Rollback itu maksudnya batalin, ya. Maksudnya adalah try, coba eksekusi kode ini. Apabila terjadi error maka rollback. Jadi catch itu adalah apabila terjadi error atau exception-nya. Kemudian kita bisa tampilkan flash message misalnya seperti ini. Data gagal disimpan, error, kita tampilin errornya kalau mau titik get message, ya, seingat saya. Sorry, bukan titik, gini, get message seperti ini. Kemudian return back. Oke, kita simpan. Jadi try catch itu mirip kayak if, ya. Jadi kalau pakai logika if itu jika pada saat disimpan ada yang error, maka eksekusi kode yang ini. DB rollback nih untuk mengembalikan data yang tadinya mau disimpan. Oke, kita coba. Saya back dulu, saya simpan datanya 1 juta. Oke, nah ini muncul nih, data infak gagal disimpan, ya, general error bla bla bla. Nah, jadi ini cara menghandle-nya. Tapi ya nunjukin error ini tidak boleh juga ke klien, ya. Kita biasanya itu nanti ada error kode. Error kode itu misalnya error kode 105 misalnya. Oh, ternyata kasnya gagal disimpan. Oke, jadi inilah cara menggunakan DB transaction di Laravel. Jadi ada 3 cara. Pertama, menggunakan tanpa try catch, menggunakan DB begin transaction dan DB commit. Yang kedua, langsung menggunakan DB transaction seperti ini. Ini klausurnya seperti ini. Atau menggunakan try catch agar kita bisa menghandle errornya. Oke, silahkan dicoba, dipahami. Di mana saja ini bisa diimplementasikan DB transaction ini? DB transaction ini diimplementasikan jika kita menyimpan lebih dari satu tabel, misalnya 2 atau 3 tabel dalam satu proses. Jadi kalau dalam satu proses, dalam satu function store, kita akan menyimpan banyak data, ya. Misalnya tadi kalau kita melakukan pembayaran, data pembayaran disimpan di tabel pembayaran, data pelunasan disimpan di tabel tagihan misalnya, kemudian data status juga diupdate. Nah, ini kan ada banyak data yang berubah di tabel-tabel database dalam satu proses, maka sebaiknya kita menggunakan yang namanya DB transaction. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.